Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Inilah 9 alasan kenapa Pangeran Mulyono Niponegoro, alias Pinocchio, alias Mukidi, alias Firaun, alias Pawang Bansos, alias Singibul dari Gorong-Gorong, alias Raja Jawa ini layak mendapatkan penghargaan presiden terburuk sepanjang sejarah Konoha, yang terakhir pasti bikin kalian pelangap-longo. 1. Hutang dalam masa pemerintahan Mulyono meningkat sangat tajam sampai melebihi batas kewajaran. Bahkan para ahli ekonomi mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mampu membayar hutangnya hingga 500 tahun ke depan. 2. Membangun IKN tapi tanahnya digadaikan hingga 2 abad, tidak peduli dana APBN sedang menipis, Mulyono tetap memaksa membangun ibu kota baru. Walaupun kekurangan dana dia tetap mencari cara memutar otak untuk memeras uang rakyat melalui iuran tapera, menaikkan pajak, dan lain-lain. Bahkan dia tidak malu untuk mengemis ke beberapa negara agar mau berinvestasi ke IKN. 3. Demokrasi dirusak dan konstitusi dibobol untuk kepentingan dinasti. Seperti yang kita tahu, jika Mulyono ingin melakukan sesuatu, tapi terbentur oleh hukum, maka hukum itu yang harus dirubah. 4. Dari awal Mulyono jadi presiden, hukum semakin tajam ke bawah tumpul ke atas. Jika rakyat kalangan bawah ingin mendapat keadilan, maka mereka harus membelinya dengan uang. 5. Korupsi di masa Mulyono sungguh menggila, mulai dari proyek besar sampai pemungutan pungli di jalan, tercatat lebih dari 6 menteri dari kabinet Mulyono yang menjadi tersangka korupsi, mulai dari korupsi pembangunan sampai korupsi bantuan sosial, dengan nominal yang membuat jiwa miskinku meronta-ronta. 6. Lembaga negara kacau balau dan saling menjatuhkan. Kita semuanya sudah tahu bahwa seberapa bobroknya seluruh lembaga hukum di masa Mulyono ini. Ketua KPK terjerat kasus suap, KPU kena asusila, Kejagung bermasalah, hakim disuap, dan kasus dari Polri pun sudah tidak terhitung banyaknya, belum lagi lembaga lain yang tidak kalah gila kasusnya. 7. Di masa Mulyono narkoba beredar luas tiap daerah, pinjol menjamur dan judi online terus bersarang di masyarakat. Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang 3 hal itu tapi tanpa ada tindakan terukur ataupun solusi yang baik dari pemerintah, yang ada malah gimmick, menangkap pemakai atau pemain judulnya saja. 8. Kata-kata ya gak tahu kok tanya saya, ini adalah ucapan paling horor selama 10 tahun terakhir, bagaimana tidak? Ucapan itu selalu keluar dari mulut Mulyono, setiap ditanyakan suatu perkara apapun, maka dia dengan singkat menjawab, saya tidak tahu kok tanya saya. 9. Jurus ngibul, ngeprank dan wajah lugu penuh tipu daya. Mulyono memiliki 3 skill, yaitu skill 1 ngibul, skill 2 ngeprank dan ultinya tentu saja wajah lugu polos tapi mematikan karena memiliki damage besar serta daya rusak yang begitu dahsyat. Jika ada yang mampu membantah video ini, mari kita berdebat secara sehat. Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu pemerintah tidak bisa kerja. Wah itu dilawan lagi kan, pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh. Senin dia keliling mencari dukungan, Selasa dia memecah belah partai ke kuning-kuningan, Rabu dia bilang anak-anaknya tidak suka jabatan, Kamis dia mengondisikan MK alias Mahkamah Kerajaan. Jumat dia bilang tidak mengejar jabatan. Sabtu dia kirim orang untuk mempelajari kemungkinan amandemen undang-undang. 3 periode. Pendek kata, Raja Mulyono Sengsoro melakukan apa yang biasanya para perampok lakukan. Kalau dia ada maunya, dia akan mengambil alih. Dia memaksa secara halus dan juga kadang memaksa secara kasar. Dia pandai memanfaatkan tangan orang lain. Dia pandai menyandera. Dia tidak mau belepotan. Dia fokus kepada tujuan, sehingga kemudian para abdi dalamnya, para pembantunya, orang-orang terdekatnya, para penjilatnya,
menjuluki dia sebagai raja yang jahat dan jumawa. Biasanya disingkat sebagai raja yang ja dan wa. Jadi ja dan wa di sini bukan nama pulau atau suku, tapi kependekan dari jahat dan jumawa. Yang dirusak saat ini tidak hanya KPK di dalam pengertian nilai-nilainya, mantan pimpinan KPK pun udah rusak akalnya. Meminta menghapus pasal 2 dan pasal 3 itu. Itulah bedanya Jokowi dengan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim, lo ya, awas lo semua ya, merampok lo semua ya. Lo pernah dengar Jokowi ngomong gitu? Pertama kali, hari pertama Jokowi menjabat, indeks persepsi korupsi 34 bro. Kita pompa-pompa, OTT dinaikin jadi 40. Datanglah undang-undang KPK, jatuh ke 34, balik lagi. Jadi sisi pemberantasan korupsi, Jokowi is nothing. Negara rugi. Sebenarnya seperti IKN ini Jokowi bisa dihukum karena negara rugi. Kita berharap banyak Prabowo kalau memang betul dia mampu tumbuh 8%, indeks persepsi korupsi 60, itu bisa dicapai karena uangnya besar. Tinggal hanya menghilangkan konflik of interest. Pastikan dia memenjarakan dulu orang-orang yang dia percayain. Itu baru keren. Kenapa itu akhirnya penyidik-penyidik itu bisa dipencet tombol yang saya bilang di remote? Lu sering dengar di media kan? Ini penyidik KPK ini di remote nih sekarang kan gitu kan? Karena itu tadi dia udah nggak, nilai itu udah berubah, nggak ada lagi yang mengawasi nilai-nilai itu, ya kan? Selalu ada justifikasi atau pembenaran, ini yang lebih dulu, ini yang lebih dulu. Di dunia ini ada 9 lembaga yang menilai kita. Kenapa kita dapat nilai 34? Mulai dari World Justice Project, kita dapatnya 25. Lu bayangin, cara lu melaksanakan hukum tuh lu dapat 25. Gua pergi ke Tanjung Priok, gua buka kontainer, dia bilang semula itu di dalamnya kunci Inggris. Satu kontainer kunci Inggris bro. Bener nggak nih? Gua buka, taunya di dalamnya 7 BMW sepeda motor 1200 cc. Wow. Sampai orang bisa dapat miliaran di tahanan KPK kan gitu, ya kan? Di institusi yang katanya memberantas korupsi, di belakangnya itu jadi neraka bro. Bahkan kok bisa nggak tahu itu pimpinan? Padahal di meja pimpinan tuh ada kamera tuh. Gue bisa lihat setiap kamera tuh apa yang dilakukan orang. Dari gerakan aja kita tahu sebenarnya orang lagi ngapain gitu kan? Karena itu bullshit semua. Apa lo? Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Dan kowe. Gak ada yang minta, gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Dalam 1 bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT, ada potongan wajib 5% untuk BPJS, ada potongan wajib 3% untuk JP, ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi wajib dipotong 2,5% untuk tapera. Lah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil, tapi kalau digabungin tuh banyak. Total potongan gaji dalam sebulan termasuk tapera itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Sisanya 3,9 juta sekian-sekian. Kebayang gak tuh? Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta dipotong 2,5% untuk tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak. Astaga. Udah dijelasin kayak gitu masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut lo pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta, 1 miliar per orang untuk beliin lu rumah. Dengan semua kekacauan aturan dari penguasa, sama aja rakyat hidup dan kerja cuma untuk ngumpanin para pejabat korup yang ada di pemerintahan biar makin subur dengan alasan untuk inilah, itulah, bullshit semua. Pas duit gaji udah dipotong segitu banyaknya, giliran mau dibelanjain duit sisa gaji, kena PPN 12% dong. Lu pada punya otak gak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan. Sedangkan gaji anggota DPR itu 50-an juta sebulan. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau nggak mereka?
Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan tapera ini gak benar, harus dibatalin. Orang itu mboyo kula nuwun dhisik, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. Apa lo? Jokowi ini mesti diadili. Kita punya 3 presiden diturunkan dari kekuasaan. 1 Soekarno dengan tuduhan komunis, tidak dibuktikan secara hukum bahwa dia betul-betul komunis. Juga Soeharto dengan KKN-nya dan segala macamnya tidak dibuktikan. Jadi tradisi, termasuk Gus Dur menerima uang dari Bolkiah, dari Brunei, menggunakan uang bulog, juga tidak dibuktikan secara hukum. Jadi tradisi ini jangan terjadi lagi. Jadi Jokowi ini harus segera diadili dan segera ditangkap. Saya kira itu satu-satunya jalan supaya tradisi seorang presiden menyeleweng tidak akan terjadi. Jadi kelemahan Indonesia sekarang, pemimpinnya tidak jujur, tidak tulus, tidak ikhlas, tidak memiliki leadership, tidak memiliki integritas dan dignity. Harga dirinya udah gak ada sekarang ya. Lihat aja Cina seenaknya aja masuk ke Sulawesi, Borawali. Apakah mereka itu buruh biasa? Umur 18-17 mereka harus hamil. Jadi itu tentara merah udah di dalam. Bahkan saya bicara sama mantan kepala BAIS, saya nggak sebut namanya. Kalau kita perang sama Cina berapa hari persediaan amunisi kita? Aduh, jangan sama Cina dong. Sama Singapura aja cuma 3 hari. Lemah Indonesia ini, semakin lemah dengan kelakuan Jokowi. Saya kira Jokowi ini nggak boleh dimaafkan. Boleh dia nangis-nangis dengan air mata buayanya, saya kira stop. Dan saya mengharapkan dari partai di bawah pimpinan Rustam untuk memberikan pendidikan khusus kepada anak-anak muda. Karena perubahan Indonesia, saya tetap percaya anak muda yang melakukan, tidak oleh partai politik. Dan partai politik yang ada kita bersihkan, kita saring. Yang partai yang tidak memperjuangkan rakyat bubar aja. Ya, tapi ini susahnya nih partai ini. Kalau kita bicara demokrasi, ya itu partai mesti ada. Tapi kalau partainya kayak begini, merugikan kita semua. Jadi kalau soal kepekaan terhadap keadaan ini saya selalu peka. Ini yang terjadi. Saya kira kita harus terus berjuang untuk memperbaiki nasib bangsa. Umur saya udah 77, tinggal berapa tahun lagi saya hidup. Nah, siapa yang bayar utang? Cucu-cucu kita dan titik-titik kita. Sekian, terima kasih. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.